Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita semua, khususnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, pengorbanannya itu adalah pengorbanan yang tulus, yang murni, dan bahkan pengorbanannya itu mendatangkan keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab pada zaman itu, pada zaman di mana banyaknya imam-imam yang mempersembahkan korban yang diberikan adalah korban yang sementara, yang mana harus diulang lagi karena adanya dosa, diulang kembali karena adanya dosa. Namun Yesus yang adalah imam mempersiapkan persembahan, bahkan persembahan yang diberikan kepada Tuhan adalah dirinya sendiri. Sehingga ketika Yesus yang adalah imam itu, dia memberikan yang terbaik, yaitu darahnya, nyawanya, tubuhnya, sehingga dia disebut sebagai imam agung di antara semua imam yang ada di muka bumi ini. Dan dia lebih unggul dari semua imam yang ada di muka bumi ini, sehingga setiap orang yang percaya maka memperoleh keselamatan dari pengorbanan Yesus yang mati hanya satu kali untuk selama-lamanya, menanggung setiap dosa-dosa manusia, kesalahan dan pelanggaran manusia, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Barang siapa yang telah melakukan dosa dan bertobat datang kepadanya, mereka akan memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Itulah Yesus kita, itulah yang kita andalkan menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah setiap hari kita selalu mengandalkannya sebagai juru selamat untuk kehidupan kita di masa depan dan kehidupan di masa kini? Apakah kita tetap bergantung, bersandar hanya kepadanya? Apakah kita selalu mengandalkan dirinya yang mana dia adalah Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita tetap berfokus untuk memuliakan nama Allah dalam Yesus Kristus? Itu menjadi perenungan bagi kita, karena dasar iman kita hanya di dalam Yesus Kristus. Dan semua anugerah yang diberikan adalah cuma-cuma, sehingga patutlah hidup kita memuliakan Allah di tengah-tengah aktivitas sehari-hari. Bagian yang kedua, apabila Yesus adalah juru selamat kita, apabila Yesus adalah imam agung kita, yang menjadi perantara kita terhadap Allah Bapa, yang adalah penyampai doa-doa syafaat kita, yang mana Yesus itu yang akan menyerahkan doa-doa kita yang selalu kita ungkapkan di dalam nama Yesus itu,
maka mari jangan menggadaikan iman kita dengan keyakinan dan kepercayaan yang lain. Kita hidup di masyarakat yang plural, ya, beragam agama, beragam budaya, beragam dari setiap kehidupan. Ya, namun biarlah dengan keberagaman itu kita tidak mencampur adukkan sinkritis iman kita terhadap apapun yang ada di dunia ini. Justru iman kita menyinari dunia ini sehingga dunia ini penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita supaya mereka taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Jangan sampai hidup kita menderita karena akan melihat anak dan cucu kita nanti kita biarkan dia beralih kepada iman yang lain, beralih pada agama yang lain, beralih pada keselamatan yang dibuat-buat oleh orang lain. Namun keselamatan yang utama, keselamatan yang benar ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan selalu mengandalkan hanya Tuhan saja dalam Yesus Kristus, sehingga hidup kita akan senantiasa hidup dalam kebahagiaan meskipun banyak kesulitan menghimpit, meskipun dunia menolak akan keberadaan kita, karena kita selalu menunjukkan kasih, menunjukkan kualitas hidup yang baik, dan juga menunjukkan mutu, semangat, dan juga sukacita yang kita selalu tawarkan bagi dunia ini yang penuh dengan kehambaran, penuh dengan dinginnya kasih. Maka kehadiran kita akan mengguncangkan dunia ini, akan membuka pikiran mereka. Maka ada dua tanggapan terhadap setiap orang yang percaya, yaitu menolak atau menerima. Menolak ataupun menerima, kita tidak bergantung kepada respon manusia, namun tugas kita hanya melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, tetap setia kepada Tuhan Yesus, lakukan perintahnya, dan tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu karena Engkau telah menebus kami. Pakailah kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu sehingga kami dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kita akan bertemu kembali dalam renungan-renungan yang akan datang, dan kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa dalam aktivitas kita mulai dari pagi sampai malam nanti. Dan tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk berbahagia. Amin.